Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Devia Nur Fajriah. Saya dari kelas 11 MIA 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan secara singkat materi tentang pemerintahan masa Republik Batav. Pemerintahan ini dipimpin oleh Herman William Dendels. Dia memimpin pada tahun 1808 sampai 1811. Howard Dendels sebagai Gubernur Jenderal Pemerintahan di Nusantara pada tahun 1808 sampai 1811. Tugas utama Dendels adalah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai oleh Inggris. Sebagai pemimpin yang ditunjuk oleh pemerintahan Republik Batav, Dendels harus memperkuat pertahanan dan juga memperbaiki administrasi pemerintah serta kehidupan sosial ekonomi di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa. Dendels adalah kaum patriot dan liberal dari Belanda yang sangat terpengaruhi oleh ajaran revolusi Prancis. Ia ingin memberantas praktik-praktik feodalisme yang bermaksudkan agar masyarakat lebih dinamis dan produktif untuk kepentingan negeri induk atau Republik Batak. Dalam rangka mengemban tugas sebagai gubernur jenderal dan memenuhi pesan dari pemerintahan induk, Dendels melakukan beberapa langkah strategis, yaitu dalam bidang pertahanan dan keamanan, bidang pemerintahan, bidang peradilan, dan bidang sosial ekonomi. Untuk selanjutnya, pada pemerintahan Johnson, yaitu pada tahun 1811, pada bulan Mei tahun 1811, Dendels dipanggil pulang ke negerinya. Ia digantikan oleh Des William Johnson. Johnson dikenal sebagai seorang politikus berkebangsaan Belanda. Sebelumnya, Johnson menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Tanjung Harapan, Afrika Selatan pada tahun 1802 sampai 1806. Pada tahun 1806 itu, Johnson terusir dari Tanjung Harapan karena daerah itu jatuh ke tangan Inggris. Pada tahun 1810, Johnson diperintahkan pergi ke Jawa dan akhirnya menggantikan Dendels pada tahun 1811. Johnson mencoba memperbaiki keadaan yang telah ditinggalkan Dendels. Pada tanggal 4 Agustus 1811, sebanyak 60 kapal Inggris di bawah komando Raffles telah muncul di perairan sekitar Batavia. Beberapa minggu kemudian, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia jatuh ke tangan Inggris. Johnson berusaha menyingkir ke Semarang, bergabung dengan Legiun Mangkunegara dan prajurit-prajurit dari Yogyakarta serta Surakarta. Namun, pasukan Inggris lebih kuat sehingga berhasil memukul mundur Johnson beserta pasukannya. Johnson kemudian mundur ke Salatiga, akhirnya menyerah di Tuntang. Penyerahan Johnson secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September. Untuk selanjutnya yaitu perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia yang terjadi pada tahun 1811 sampai 1816. Kebijakan Raffles di Nusantara yang pertama yaitu di bidang pemerintahan. Kebijakan dalam pemerintahan ini diantaranya menjalin hubungan baik dengan penguasa-penguasa lokal yang anti terhadap Belanda. Kedua, membagi Pulau Jawa menjadi 16-18 presidenan dengan setiap presiden yang mempunyai kepala residen. Tiga, mengangkat para bupati sebagai pegawai-pegawai pemerintah sehingga mereka mendapat gaji dalam bentuk uang. 4. Raffles sering mencampuri urusan kerajaan-kerajaan lokal dalam setiap konflik. Ia selalu mencari posisi aman agar menghasilkan keuntungan bagi Inggris. Kebijakan ini diantaranya 1. Pelaksanaan sistem sewa tanah atau pajak tanah London yang kemudian meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian uang. 2. Penghapusan pajak dan penyerahan wajib hasil bumi. 3. Penghapusan kerja rodi dan perbudakan. 4. Melaksanakan monopoli. 5. Menetapkan desa sebagai unit administrasi pemerintahan. 6. Menjual tanah kepada pihak swasta dan melanjutkan usaha menanam kopi. 7. Memberlakukan tanam bebas kepada rakyat. Yang ketiga yaitu di bidang hukum. Di antaranya, 1. Sistem peradilan yang diterapkan Raffles lebih baik daripada yang dilaksanakan oleh Dendels. Menurut Raffles, pengadilan merupakan benteng untuk memperoleh keadilan. Yang kedua, Raffles memang orang yang berpandang maju. Yang ketiga, Raffles juga sulit melepaskan kultur sebagai penjajah. Keempat, yaitu pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Di antaranya yang pertama, ditulisnya buku berjudul History of Java. Dalam menulis buku tersebut, Raffles dibantu oleh juru bahasanya, yaitu
Raden Aryo Matodiningrat dan Bupati Sumeneb Netokusumo II. Yang kedua, memberikan bantuan kepada John Crawfurd, residen Yogyakarta, untuk mengadakan penelitian yang menghasilkan buku berjudul History of the East Indian Archipelago tahun 1820. Yang ketiga, Raffles juga aktif dalam mendukung Batavia Genootschap, sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. 4. Ditemukannya bunga bangkai yang akhirnya diberi nama Rafflesia arnoldi. 5. Dirintisnya Kebun Raya Bogor. Berakhirnya pemerintahan Raffles di Indonesia ditandai dengan adanya Convention of London yang terjadi pada tahun 1814. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.